Balapan MotoGP di sirkuit Mandalika pada Minggu berlangsung penuh drama. Pembalap muda Spanyol Fermín Aldeguer tampil luar biasa dan berhasil meraih kemenangan pertamanya di kelas MotoGP bersama tim Gresini. Aldeguer memulai balapan dengan tenang dan perlahan naik posisi. Di pertengahan lomba, ia berhasil menyalip Pedro Acosta dan langsung memimpin jalannya balapan. Setelah itu, Aldeguer semakin jauh meninggalkan lawan-lawannya dan akhirnya finish dengan selisih hampir 7 detik dari Acosta. Balapan kali ini juga diwarnai banyak insiden. Marco Bezzecchi yang start dari posisi pertama justru melakukan kesalahan dan akhirnya tabrakan dengan Marc Marquez. Keduanya tidak bisa melanjutkan balapan. Nasib sial juga menimpa Francesco Bagnaia, sang juara dunia bertahan. Ia terjatuh di lap ke-9 dan harus keluar dari lomba. Dengan begitu, banyak pembalap unggulan gagal finish di Mandalika. Di belakang Aldeguer, posisi kedua diraih Pedro Acosta, disusul Alex Marquez di tempat ketiga. Dengan kemenangan ini, Aldeguer yang baru berusia 20 tahun 183 hari menjadi pembalap termuda kedua yang berhasil menang di kelas MotoGP setelah Marc Marquez. Di saat Bezzecchi mencoba masuk ke sisi dalam tikungan 7 pada lap pembuka, manuver overtake yang dilancarkan Bezzecchi justru menabrak bagian belakang motor Ducati yang ditunggangi oleh Marc Marquez. Marquez tergelincir dengan cepat, sedangkan Bezzecchi langsung terperosok ke gravel, lalu kehilangan kendali dan ikut terjatuh. Setelah insiden, Marquez langsung dibawa ke pusat medis di sirkuit. Tim Ducati kemudian mengonfirmasi bahwa Marquez mengalami cedera pada tulang selangkah kanan dan ada kemungkinan tulangnya patah. Ia akan diterbangkan ke Spanyol untuk pemeriksaan lebih lanjut. Marquez mengatakan bahwa cedera ini mungkin bukan sekadar patah tulang, tapi juga melibatkan ligamen yang putus, yang bisa membuat masa pemulihannya lebih lama. Sementara itu, Bezzecchi juga diperiksa medis, tapi hasil awal menunjukkan tidak ada tulang yang patah. Ia tetap dibawa ke Rumah Sakit Mataram untuk pemeriksaan tambahan. Insiden ini menambah catatan buruk Marquez di Mandalika. Sejak sirkuit ini masuk kalender MotoGP, ia belum pernah berhasil finish di sana, selalu terjatuh atau cedera. Pihak penyelenggara MotoGP akan meninjau insiden ini lebih lanjut untuk menentukan apakah ada pelanggaran dari salah satu pembalap. Tetapi sementara itu, Marquez mengunggah pesan di media sosial yang meminta untuk tidak mengecam Bezzecchi atas insiden yang terjadi di Mandalika. Sedangkan Bezzecchi mengunggah pesan permintaan maafnya setelah insiden di Mandalika yang juga melibatkan Marc Marquez. Dua bos tim besar, Davide Tardozzi dari Ducati dan Massimo Rivola dari Aprilia, akhirnya buka suara soal insiden Marquez dan Bezzecchi. Davide Tardozzi menyatakan bahwa tindakan Bezzecchi itu terlalu terburu-buru. Menurutnya, saat itu balapan baru saja berjalan, masih tersisa 27 putaran sehingga keputusan agresif seperti itu sangat berisiko. Tardozzi juga menegaskan bahwa segala hal bisa terjadi dalam balapan dan pihak Ducati akan menunggu perkembangan kondisi Marquez, terutama terkait cedera ligamennya. Setelah insiden, Bezzecchi mendatangi tim Ducati dan Marc Marquez untuk meminta maaf secara langsung. Tardozzi menerima permintaan maaf tersebut dan memuji Bezzecchi sebagai pebalap yang tangguh dan cepat. Sementara itu, Rivola dari Aprilia menyerukan agar persaingan tetap dijaga dalam koridor sportivitas. Ia menyatakan bahwa insiden yang menyebabkan Marquez cedera sekaligus menggagalkan peluang kemenangan Bezzecchi tidak bisa dianggap enteng. Rivola juga memaparkan bahwa pihaknya mendorong agar regulasi dan keputusan terkait penalti atau sanksi diperketat, supaya tiap pembalap merasa terlindungi dan keadilan dalam lomba tetap terjaga. Pecco Bagnaia mengalami akhir pekan yang sangat sulit di MotoGP Mandalika. Setelah tampil luar biasa di Motegi dengan kemenangan ganda dan pole position, performanya di Indonesia justru menurun drastis. Sepanjang sesi latihan hingga balapan utama, Bagnaia kesulitan menemukan kecepatan. Ia tertinggal jauh dari pembalap lain, bahkan sempat berada di posisi paling belakang sebelum terjatuh di lap 9. Catatan waktunya juga kalah sekitar 2 detik per lap dibanding pemenang balapan, Fermín Aldeguer, yang menggunakan motor Ducati versi tim satelit. Bagnaia mengaku frustrasi dan tidak tahu apa yang salah dengan motornya. Bagnaia juga meminta maaf kepada tim atas kecelakaan tersebut, menegaskan bahwa meskipun ia sudah mendorong keras untuk mengejar gap, perlambatan sekitar 1,5 detik menjadi beban yang sulit diatasi. Kekisruhan ini tak hanya berdampak pada Bagnaia sendiri, tim Ducati juga menghadapi tekanan tambahan.
Marc Marquez mengalami cedera tulang selangka akibat insiden di lap pembuka setelah diterjang oleh Marco Bezzecchi. Menambah daftar malapetaka bagi kubu pabrikan. Ironisnya, cedera Marquez terjadi hanya sehari setelah Ducati memastikan gelar tim musim ini. Pertarungan sengit terjadi antara Raul Fernandez dan Luca Marini di MotoGP Mandalika. Keduanya saling salib di tengah balapan, tapi justru berujung pada insiden yang membuat mereka sama-sama rugi. Semua bermula ketika Fernandez mencoba menyalip Marini di tikungan 16. Ia merasa aksinya sudah bersih dan aman. Namun, Marini langsung membalas di tikungan berikutnya. Di situ mereka bersenggolan dan keluar dari jalur ideal. Akibatnya, keduanya kehilangan kecepatan dan posisi. Hal ini membuat pebalap Yamaha Alex Rins dapat menyalip keduanya dalam satu gerakan dan meraih posisi ketiga, sementara Marini kehilangan momentum lebih jauh dan merosot ke posisi ke-8. Fernandez akhirnya menyelesaikan balapan di posisi ke-6 di belakang Marini di posisi 5. Usai balapan, Fernandez kecewa dan menyebut aksi Marini tidak terlalu cerdas. Ia merasa manuver Marini justru membuat mereka berdua kehilangan hasil bagus. Marini pun membalas, menurutnya Fernandez yang mendorongnya keluar dari jalur. Dia menganggap bahwa mereka berdua punya kecepatan yang kompetitif dan bisa sama-sama naik podium jika tidak terjadi insiden itu. Marini mengatakan bahwa tindakan Fernandez menghambat peluangnya merebut podium dan justru merugikan mereka berdua. Balapan Moto3 di Mandalika berakhir penuh drama. Jose Antonio Rueda berhasil menjadi juara dunia Moto3 2025 setelah dinyatakan menang dalam balapan yang dihentikan dengan bendera merah. Rueda sebenarnya tidak finish pertama di lintasan, tapi beberapa pembalap di depannya mendapat penalti waktu. Akibatnya, posisi Rueda naik dan ia resmi menjadi pemenang balapan sekaligus mengunci gelar juara dunia. Balapan sendiri berjalan sengit. Rueda sempat terlempar dari posisi 10 besar di awal, tapi perlahan bangkit hingga masuk ke barisan depan. Menjelang akhir, terjadi insiden antara Adrian Fernandez dan Munoz yang membuat balapan makin kacau. Saat bendera merah dikibarkan, hasil dikunci dan Rueda keluar sebagai pemenang. Guido Pini dan Luca Luneta menyusul di posisi 2 dan 3. Drama besar terjadi di Moto2 setelah Manuel Gonzalez didiskualifikasi dari hasil Grand Prix Indonesia. Pembalap tim Vantic Racing itu kehilangan podium kedua dan poin penting karena motornya diketahui menggunakan software ECU yang tidak sesuai aturan. Hasil pemeriksaan teknis pasca balapan menemukan ada perangkat lunak yang tidak dihomologasi, artinya tidak disetujui oleh pihak penyelenggara. Menurut regulasi Moto2, semua tim wajib memakai sistem elektronik resmi yang sama. Akibat pelanggaran tersebut, Gonzalez kehilangan 20 poin yang sebelumnya ia dapat di Mandalika. Kini posisi puncak klasemen jadi makin ketat, Gonzalez hanya unggul 9 poin dari Diogo Moreira yang perlahan makin mendekat di perburuan gelar dunia. Situasi ini membuat persaingan gelar Moto2 2025 semakin panas. Dengan beberapa seri tersisa, satu kesalahan saja bisa mengubah siapa yang akan menjadi juara dunia.